Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita kembalinya sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Jiwo pun bisa mengalahkan putra Kaisar Langit setelah diberi pinjaman pakaian jenazah oleh Ohso. Walaupun Nomang dan Ohso tak menduga jika Jiwo bisa mengalahkannya. Setelah itu, berpindah di tempat Raja Neraka, dirinya sedikit kewalahan melawan Niwo dan sempat terpojokkan. Namun Raja Neraka pun mengaktifkan pakaian jenazahnya setelah itu. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa Raja Neraka setelah memakai pakaian jenazahnya yang bernama Kono, berujar bahwa Niwo harus menyerahkan neraka hitam itu kepadanya. Karena Niwo tak pantas untuk menguasainya. Mendengar hal itu, Niwo pun tertawa sangat keras dan berujar jika dirinya tak menyangka Raja Neraka akan berkata seperti itu. Lalu menambahkan jika Raja Neraka sudah pensiun lebih dari 300 tahun. Jadi seharusnya dia sudah tak berhak berkata seperti itu. Bersamaan dengan hal itu, Niwo pun maju menyerang ke arah Raja Neraka sembari berujar jika Raja Neraka memang sudah tua dan sudah sewajarnya harus bersikap seperti orang tua. Lebih baik Raja Neraka mati saja. Melihat hal itu, Raja Neraka dengan santainya bisa menghindari serangan dari Niwo. Lalu, dia membalas serangan Niwo dengan memanggil Kono, pakaian jenazahnya, yang langsung menerjang ke arah Niwo. Walaupun Niwo bisa memblokirnya dan langsung memukul kepala Kono dengan tinjunya. Akan tetapi setelah memukul Kono, tiba-tiba Raja Neraka sudah ada di belakang Niwo. Lalu menyerangnya menggunakan api neraka. Namun, api neraka itu bisa diblokir oleh Niwo. Tak berhenti di situ saja, Raja Neraka pun langsung maju untuk memukul Niwo. Walaupun pukulannya tak begitu berefek terhadap Niwo, dengan agak marah Niwo pun langsung membalas memukul Raja Neraka dan bisa ditahan oleh Raja Neraka. Adu pukul dengan sengit pun tak terhindarkan. Raja Neraka pun dibantu Kono yang menerjang akan memakan Niwo. Namun, Niwo dapat menahannya dan menghempaskan Kono. Dan kemudian Niwo pun balas menyerang menggunakan 1000 palu hitam yang digabungkan dengan rantai hitamnya. Raja Neraka pun agak terkejut karena Niwo menggabungkan rantai hitam dengan 1000 palu hitamnya. Kemudian, sambil tertawa dengan lantang, Niwo pun berujar, "Dasar dewa pensiunan, makhluk sepertimu tak akan bisa melawan kami." Bersamaan dengan hal itu, serangan Niwo pun bertubi-tubi mendatangi Raja Neraka. Dan untungnya Raja Neraka bisa menghindari semua serangan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu Niwo juga menambahkan jika teknik pedang yang hebat, pakaian jenazah yang mencolok, kekuasaan, dan juga para bawahan Raja Neraka, saat ini semua itu sudah tak ada lagi di sisi Raja Neraka. Dan masa kejayaan Raja Neraka sudah berakhir sejak lama. Jadi, sekarang saatnya Raja Neraka pergi dengan tenang, ujar Niwo dengan antusias dan tertawa lebar. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun menyerang Niwo dan bisa melukainya. Walaupun hanya goresan kecil di lengannya, dengan sombongnya Niwo pun berujar, jika dengan tebasan Raja Neraka itu pasti akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengalahkan atau menghabisi dirinya. Dan mengatakan apakah hanya ini usaha terbaik dari Raja Neraka? Namun bersamaan dengan hal itu, Niwo pun bertanya-tanya, kenapa tangannya yang tergores sebelumnya tiba-tiba menghilang? Melihat hal itu, Raja Neraka pun berujar jika Niwo sudah pernah menerima tinju dan pisau darinya
yang langsung mengenai tubuhnya. Akan tetapi, serangan sebesar api neraka bisa dihentikan dengan rantai. Mungkin hal itu bisa terjadi jika rantai yang dipakai telah diberi kekuasaan oleh Tolpo. Namun, karena sejak awal Niwo merupakan seorang mayat hidup, maka dia tak akan bisa menghentikan api neraka. Jadi, dirinya sempat berpikir bagaimana caranya agar bisa langsung menyerang menggunakan api neraka ke arah Niwo. Lalu, dengan kebetulan Niwo menggabungkan rantai dengan jurusnya. Jadi, hal itu bisa menjadi referensi yang bagus untuk dicoba, yaitu dengan menggabungkan pakaian jenazah Kono dengan pembonsaian jiwa. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun menggabungkan Kono dengan pembonsaian jiwa yang membuat getaran yang luar biasa hingga membuat Niwo terduduk di atas lantai. Setelah itu, Raja Neraka mengatakan pembonsaian jiwa bentuk kedua, Kono, dan langsung menyerang ke arah Niwo hingga membuat Niwo terkapar tak berdaya. Sembari memikirkan apa yang diucapkan Niwo kepada dirinya sebelumnya, Raja Neraka pun mulai berjalan mendekati Niwo. Dan sambil menginjak tubuh Niwo, Raja Neraka berujar jika perkataan Niwo sepertinya memang benar. Bahkan saat ini dirinya merasa jika dirinya sudah menjadi lemah. Mendengar hal itu, Niwo yang sudah terkapar tak berdaya di atas tanah pun masih bisa tersenyum lebar dan mengatakan jika Raja Neraka memang seorang monster. Lalu menambahkan jika semua tak akan berakhir di sini. Raja Neraka pun menanggapinya dengan berujar jika semua ini memang belum berakhir. Sambil menarik rambut Niwo, Raja Neraka berkata jika Niwo tak bisa pergi dengan semudah itu. Karena gara-gara dialah dirinya harus bertarung sampai nyaris kalah seperti itu. Kemudian dengan tatapan intimidasi dan mengerikan, Raja Neraka pun meminta Niwo memberitahunya tentang apa yang sedang direncanakan oleh Tolpo hingga melakukan semua ini. Setelah itu, sambil tersenyum lebar, Niwo pun bertanya kepada Raja Neraka apakah dia mengerti alasan Tuan Tolpo melepaskan 12 cabang bumi ke dunia manusia. Dengan ekspresi yang serius, Raja Neraka menanggapinya dengan mengatakan, berarti Tolpo memang memiliki sebuah alasan dengan menelantarkan 12 cabang bumi ke dunia manusia. Setelah itu, Niwo juga mengatakan jika Raja Neraka memang tak tertarik dengan apapun selain menjatuhkan hukuman. Sebenarnya, dunia ini lebih rumit dan kompleks dari yang dia kira. Secara umum, siklus yang terus berulang adalah para manusia melakukan sebuah dosa, jatuh ke neraka, menerima hukuman, dan juga bereinkarnasi. Di dalam proses tersebut, 12 cabang bumi melakukan peran yang penting, yaitu memandu para pendosa yang telah menerima hukuman. Lalu Niwo menanyakan kepada Raja Neraka apakah dia tak penasaran kenapa para pendosa yang tak ada bedanya seperti sampah itu menjadi penurut saat di neraka. Hal itu terjadi karena para 12 cabang bumi yang mengendalikan manusia, yaitu para pemilik shio tertentu, tak dapat melawan 12 cabang bumi yang memiliki shio yang sama. Bagian itulah yang difokuskan oleh Tuan Tolpo demi memperbaiki sifat asli para manusia, yang kotor, egois, jahat, dan juga memuakkan. Maka dari itu, Tuan Tolpo memutuskan untuk merenggut kebebasan mereka, lalu mengendalikan segala tindakan manusia dengan memanfaatkan 12 cabang bumi. Itulah tujuan dari Tuan Tolpo. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun menanggapinya dengan berujar jika semua rencana itu benar-benar gila. Dan para 12 cabang bumi pasti tak akan menyetujuinya. Kemudian Niwo pun menambahkan jika Tuan Tolpo menemui bawahan yang paling dia percayai. Setelah itu dia membujuk bawahan itu ribuan kali namun tak berhasil. Malahan dia ingin melaporkan itu kepada Raja Neraka. Namun pada akhirnya Tuan Tolpo mengeliminasinya untuk mengurangi pengorbanan.
Lalu Niwo menanyakan kepada Raja Neraka apakah Raja Neraka mengetahui cara termudah untuk mengungkap sisi buruk manusia. Sambil tersenyum, Niwo pun menambahkan jika caranya adalah dengan mengalaminya secara langsung. Mendengar apa yang diucapkan oleh Niwo, Dahi pun terduduk lemas. Karena Tuan Tolbo menelantarkan mereka hanya untuk alasan yang sesederhana itu. Lalu merampas kekuatan serta kekuasaan 12 cabang bumi dari mereka. Dengan santai dan mencoba menenangkan Dahi, Raja Neraka pun mengatakan agar Dahi tak usah khawatir. Karena biasanya para pendosa suka berbicara omong kosong hingga saat terakhir mereka. Dan menyuruh Dahi untuk pergi beristirahat. Dahi pun lega mendengar hal itu dan menuruti perintah Raja Neraka untuk pergi dari tempat itu. Bersamaan dengan kepergian Dahi, Niwo pun tertawa puas lalu mengatakan jika semua itu sudah sesuai dengan rencana Tuan Tolbo. Karena pada dasarnya manusia memang jahat. 12 cabang bumi yang jatuh ke dunia manusia pun akan segera menyadarinya. Dan pada akhirnya akan berpihak kepada Tuan Tolbo serta merampas semua kebebasan manusia. Tak memperdulikan kata-kata dari Niwo, Raja Neraka pun berkata, hukuman telah dijatuhkan. Kau sudah mengacaukan dunia manusia dan menumpahkan banyak darah untuk mengejar impian palsu. Jadi, reinkarnasimu harus dihentikan agar logikamu kembali wajar. Mendengar Raja Neraka akan menjatuhkan hukumannya, Niwo pun tertawa lepas dan berkata bahwa rupanya saat ini telah tiba. Dan mengatakan, jika Raja Neraka tentu saja harus menghentikan reinkarnasinya. Lalu sambil tersenyum lebar, Niwo pun berujar jika datang dengan tangan kosong, maka akan pergi dengan tangan kosong juga. Kemudian dengan senang hati juga Niwo berteriak gembira karena reinkarnasinya yang memuakkan akan segera berakhir. Raja Neraka pun menanggapinya dengan berujar bahwa Niwo merupakan seorang biksu. Dalam doktrin yang diyakini oleh Niwo, mengakhiri reinkarnasi bukan merupakan sebuah hukuman, melainkan lebih seperti berkat. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun menyiapkan api neraka besar untuk menghukum Niwo, dengan mengatakan jika Niwo akan terlahir kembali sebagai serangga selama 1.000.000 kali lagi dengan tetap memiliki semua ingatannya. Niwo pun tak terima dengan hal itu dan berteriak mengumpat ke arah Raja Neraka. Dan juga dia merengek apa kesalahan yang telah diperbuat hingga hukuman itu diberikan kepadanya. Padahal Raja Neraka sendiri sudah tahu betul jika para manusia memanglah jahat. Menyangkal hal itu, Raja Neraka pun sambil tersenyum berujar jika manusia itu baik hati. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun menghantam Niwo menggunakan api neraka dan membuat Niwo pun pindah alam. Kemudian diperlihatkan setelah pertarungan selesai, terlihat Jiwo yang memuji Raja Neraka yang bisa mengalahkan mantan bawahannya di neraka hitam. Dan terlihat Nomang yang menyela dengan bertanya apakah Raja Neraka berhasil merebut neraka hitam kembali. Raja Neraka pun menanggapinya dengan berujar bahwa neraka hitam otomatis sudah menjadi miliknya, karena dirinya sudah menghabisi Niwo. Kemudian Raja Neraka pun beralih menyapa Ohso. Ohso pun membungkuk dan memberi salam dengan benar ke Raja Neraka. Raja Neraka meminta Ohso untuk memberikan barang yang telah dititipkan oleh Baekwo kepadanya. Tak lama setelah itu, Raja Neraka pun menerima secari kertas dari Ohso. Di sana, Nomang pun penasaran dan menanyakan apa yang tertulis di kertas itu. Raja Neraka pun malah membaca suratnya terbalik yang membuat Jiwo agak kesal dengan kebiasaan Raja Neraka itu. Kemudian setelah Raja Neraka bisa mengetahui isi dan maksud dari surat itu, yang ternyata merujuk ke sebuah lokasi seseorang. Kemudian berpindah di dalam sebuah kamar kos ada seorang pria yang sedang membalas semua komentar-komentar yang ada di media sosial.
Dia pun terlihat begitu senang karena orang-orang telah percaya pada omong kosong yang diketiknya dan membuat para pembohong di dunia maya itu ribut sendiri. Namun tiba-tiba dia kehabisan air minum dan mencari sisa minuman lainnya. Terlihat di dalam kamar itu begitu kotor karena banyak berserakan sampah-sampah bekas makanan dan bekas minuman. Karena dia malas untuk mengambil minuman yang tempatnya agak jauh darinya, dia pun memutuskan untuk meminum kuah mie yang ada di dekatnya untuk menghilangkan rasa hausnya. Saat sedang meminum kuah mie itu, Raja Neraka mengagetkannya dengan berkata sesuatu di belakangnya. Mendengar kedatangan dari Raja Neraka, dia pun kaget dan mengumpat serta menanyai identitas sebenarnya dari Raja Neraka. Kemudian terlihat Jiwo yang ikut masuk dan mengatakan jika seharusnya mereka mengetuk pintu dahulu agar tak membuatnya kaget. Namun Raja Neraka pun berdalih, karena pintunya terbuka, maka artinya mereka sudah dipersilahkan masuk. Setelah itu, orang tersebut mengenali bahwa yang mendatanginya adalah Raja Neraka. Lalu dia pun berlari dan memeluk kaki Raja Neraka, serta bertanya apakah Raja Neraka datang untuk menyelamatkan dirinya dan meminta tolong agar mengembalikan neraka seperti sebelumnya. Karena di dunia manusia sangat mengerikan. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba bel pintu berbunyi yang membuat mereka bertiga kaget. Diketahui yang menekan bel adalah salah satu mayat hidup bawahan Tolpo. Dia datang bersama dengan satu rekannya yang merupakan seorang mayat hidup juga. Terlihat mereka sedikit adu argumen karena tujuannya hanya untuk menangkap 12 cabang bumi. Jadi, rasa sopan santun tak diperlukan pada situasi itu. Di tengah adu argumennya itu, Raja Neraka pun membuka pintunya. Sontak mayat hidup yang berambut merah itu pun menanyakan apakah yang membuka pintu itu merupakan tikus dari 12 cabang bumi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.